Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dari kelas pekerti di Untirta 1 untuk mempresentasikan tugas dari Dr. Syihabuddin Said, MSI, yang disampaikan dalam workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional bagi dosen perguruan tinggi yang berjudul Strategi Pembelajaran dan Motivasi Belajar. Kenapa kita perlu yang namanya strategi pembelajaran? Seperti kita ketahui, definisi daripada strategi pembelajaran sendiri itu terbagi menjadi dua makna, di mana ada kata strategi dan juga ada kata pembelajaran. Kita lihat terlebih dahulu definisi daripada kata strategi, di mana strategi ini merupakan definisi dari pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Artinya dapat dikatakan strategi ini merupakan suatu rencana atau suatu taktik untuk dapat melakukan suatu kegiatan, tapi dalam kurun waktu tertentu. Nah, kita lihat juga definisi dari pembelajaran. Pembelajaran ini mengandung makna yaitu proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen. Artinya di sini kalau kita lihat pembelajaran itu adalah prosesnya, di mana antara peserta didik yaitu mahasiswa dengan pendidiknya yaitu dosen. Dan sumber belajarnya juga pada suatu lingkungan tertentu yaitu lingkungan kampus. Di mana ini juga dituangkan di dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa apa itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini merupakan komponen umum dari suatu rangkaian materi dan juga prosedural pembelajaran yang sudah terkait dengan suatu sistem yang digunakan secara bersama-sama oleh para dosen atau tenaga pendidik dan juga mahasiswa selaku peserta didik. Nah, selama ini kalau kita lihat strategi pembelajaran ini merupakan gabungan-gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan yang artinya di dalamnya sudah berada sistem yang terorganisir atau terintegrasi, di mana di dalamnya memuat materi pelajaran untuk para mahasiswa, di mana materi ini atau bahan ajar itu dapat digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang sudah ditentukan dengan waktu atau jadwal pembelajaran. Atau dapat dikatakan juga strategi pembelajaran ini merupakan pengorganisasian dari isi pelajaran atau mata kuliah yang disampaikan dan dikelola oleh dosen dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah untuk menunjang terciptanya proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, sebagaimana dikutip dari Dharmaya. Lalu selanjutnya, kenapa strategi pembelajaran ini sangat penting sekali untuk kita lakukan? Karena pendidikan saat ini merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas, di mana kualitas suatu bangsa itu ditentukan di dalam sektor pendidikan. Kegiatan-kegiatan pendidikan yang mungkin dapat kita katakan ada beberapa kegagalan yang
Kegagalan ini akhirnya berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Selain itu juga keberhasilan dari pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Nah, itulah kenapa pentingnya strategi pembelajaran itu harus dapat kita laksanakan atau kita buat. Di mana pada dunia pendidikan hendaknya kita memperhatikan unsur daripada peserta didik itu sendiri maupun pendidik, lalu sarana dan prasarana, lalu penunjang-penunjang lainnya, seperti aset yang diperlukan dalam pendidikan, seperti sumber daya manusia yang berkualitas, dan juga sarana prasarana lainnya, terutama dalam era digital teknologi saat ini, peran teknologi sangat diperlukan juga untuk dapat menopang sektor pendidikan, terutama di pendidikan tinggi. Selain itu juga ada kenapa pentingnya strategi pembelajaran harus dilakukan. Di mana yang pertama itu kita harus dapat bisa memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua adalah mencapai tujuan pembelajaran, artinya strategi ini dibuat oleh dosen guna untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang dimana nanti ada sebuah evaluasi sebagai artinya tujuan akhir daripada pembelajaran tersebut. Lalu yang ketiga adalah menarik minat belajar peserta didik. Artinya apa di sini? Dengan adanya strategi pembelajaran, maka harapannya peserta didik atau mahasiswa tadi dapat tertarik dengan mata kuliah tersebut, sehingga minat belajar dari para peserta didik itu dapat meningkat, dan juga artinya literasi pendidikan itu dapat semakin meningkat. Lalu yang terakhir, masih dalam pentingnya strategi pembelajaran, adalah memotivasi. Selain memotivasi, artinya juga harus ada mendorong, membimbing dan mengarahkan peserta didik. Artinya di sini dengan strategi pembelajaran, kita berharap bahwa strategi tersebut mampu untuk memotivasi sehingga mahasiswa tadi itu dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Memotivasi mahasiswa untuk dapat lebih semangat dalam belajar. Lalu untuk mendorong jiwa mahasiswa untuk dapat artinya juga berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas tentunya. Sehingga ini nantinya strategi yang sudah kita buat itu dapat mengarahkan peserta didik untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran mereka. Selain itu juga kalau kita melihat ada beberapa karakteristik proses dalam pembelajaran. Memang dalam karakteristik ini kalau kita melihat ada beberapa proses pembelajaran, diantaranya adalah interaktif. Nah, kenapa harus interaktif? Supaya ini dapat membuat peserta didik itu jauh lebih bersemangat, terutama di dalam kelas, sehingga tidak menimbulkan rasa bosan atau rasa malas bagi mahasiswa. Sehingga peran dua arah itu sangat menunjang untuk proses pembelajaran di dalam kelas. Sehingga interaktif ini sendiri artinya dapat memberi kesempatan bagi para peserta didik untuk dapat berinteraksi dengan tenaga pendidiknya atau dosennya. Selain itu juga karakteristik dari proses pembelajaran yang kedua adalah inspiratif. Kenapa harus inspiratif? Tenaga pendidik juga harus bisa memunculkan inspirasi-inspirasi, terutama hal-hal yang terbaru, contoh kasus dan lain-lain, sehingga tetap terus mengikuti perkembangan zaman. Lalu yang ketiga adalah menyenangkan. Nah, kita harus juga dalam strategi pembelajaran
dalam proses pembelajaran harus bisa memberikan suasana yang menyenangkan di dalam kelas. Lalu juga ada memotivasi peserta didik untuk aktif, sehingga bisa berinteraksi. Tadi ada interaktif di dalamnya. Lalu yang terakhir adalah memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas mereka, kemandirian mereka, bisa menimbulkan bakat atau minat dan perkembangan dari psikologisnya masing-masing. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam tugas materi, strategi pembelajaran, dan motivasi belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.